Oke, selamat siang Bu Desi. Dalam rangka program coaching supervisi akademik, saya CGP Angkatan 11. Sebelumnya saya Emmanuel Resi dari Ekonomi Kesehatan Hukum CGP Angkatan 11. Kemudian saya Ibu Desi Natalina, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Hukum. ya, Hari ini akan dilakukan coaching oleh kepala sekolah untuk observasi, sebelum melakukan observasi, melakukan pra-observasi tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan. baik, terima kasih Bu Desi. Jadi dalam observasi ini, khususnya tentang supervisi akademik, nanti kan ada 3 tahap nih. Pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir pasca observasi. Nah, Bu Desi, hari ini kita mulai dengan tahap observasi. Pra-observasi ya, dan nanti setelah observasi akan dilanjutkan dengan pasca observasi. Tentu supaya Ibu Desi nanti tidak ragu, tidak aku dalam proses. Seperti tadi saya ingin bertanya, bolehkah saya menanyakan tentang persiapan ini? Karena tujuan dari pasca observasi sebenarnya supaya meningkatkan kemampuan, persiapan, kemudian komunikasi yang baik, perencanaan yang baik, dan nanti bukan pasti akan menerapkan proses pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, Bu, saya ingin bertanya, boleh tidak? Karena di dalam perencanaan pembelajaran itu pasti ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu semua. Baik, terima kasih Pak. Dari saya merencanakan nanti akan melakukan observasi di kelas 10, dan di kelas 10 ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kelas 10 ini berarti masih dalam fase E. Untuk materi yang kami pelajari yaitu tentang penuturan. Baik Bu Desi, jadi tadi itu sudah sampaikan dengan yang terakhir media ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini kan materi kaitannya dengan diferensiasi proses. Untuk kelancaran kegiatan ini, Ibu melibatkan siapa untuk membantu Ibu dalam persiapan, pelaksanaan, dan setelah. Silakan. Pak, terima kasih. Untuk membantu kelancaran dari pelaksanaan observasi ini, saya melibatkan rekan sejawat untuk membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan ini dan mempersiapkan peralatan yang khususnya seperti pemasangan infocus dan sebagainya, kabel dan sebagainya. Itu saya perlu bantuan dari rekan sejawat di sekolah. Jadi dapat bantuan dari rekan sejawat di sekolah ya, untuk pemasangan yang fokus, kemudian soalnya koneksi jaringan juga kan. Jadi Bu Desi, selain itu bagaimana dengan bentuk bantuan untuk bantuan yang diberikan? Tentunya kan support nih, tapi ada bantuan yang lain misalnya. Kira-kira ada tidak? Ada bantuan lain? Ada Pak. Sebelumnya kan selain ini saya juga bertanya dengan teman-teman saya, rekan sejawat saya mengenai siswa yang di tempat akan saya laksanakan observasi seperti apa, supaya ini juga membantu saya dalam melaksanakan observasi ini Pak, membantu saya merencanakannya Pak. Baik. Ini luar biasa di Bu Desi. Jadi sebelum itu dilakukan kolaborasi ya, dengan rekan sejawat, kemudian dia menanyakan kaitan dengan
kesiapan, kemampuan, kemudian kondisi anak. Selain itu tentunya ibu tadi kan sempat menyampaikan berkaitan dengan observasi semacam untuk mengetahui tingkat kemampuan diagnostis ya, anak-anak apa semacam Saya tes yang dilakukan gaya belajarnya Pak. Oh, gaya belajarnya. Tapi sebelum itu sudah dilakukan tes diagnostik ya, tes awal ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan gaya belajarnya. Gaya belajar. Ya, jadi profilnya itu kaitannya dengan gaya belajar. Nah, ada yang kan ada 3 tuh. Ibu lebihnya kemana sih gaya belajar kamu? Baik. Jadi ada 3 gaya belajar yang didapatkan dari anak-anak itu. Jadi saya tidak mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar. Saya tetap gabungkan masing-masing yang auditory, kinestetik dan yang visual. Jadi tidak dikotak-kotakkan yang auditory sendiri, yang visual sendiri, yang ini sendiri. Tetapi dalam satu kelompok itu beragam. Sehingga ketika saya melakukan melaksanakan pembelajaran ini, saat anak yang tadinya tidak terbiasa dengan visual, ada teman yang visual bisa membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ya memang betul. Tentu kita melihat gaya belajar mereka. Ada yang audiovisual, kemudian auditory, kinestetik. Saya lihat di mata pelajaran ibu ini sepertinya lebih ke kinestetik ya Bu ya. Ke kinestetik ya. Kalau begitu tentunya terakhir itu dengan Ada praktikumnya nanti. Praktikum. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Luar biasa. Sehat Bu? Sehat Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu di dalam observasinya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bisa mencapai tujuan, khususnya tujuan yang ingin dicapai yang seperti Ibu utarakan tadi di awal. Ya, tujuan utamanya itu kan anak. Kita menuntun anak sesuai dengan profil anak dan sesuai dengan filosofi di Ajaran. Terima kasih Bu, semangat Bu. Pak. Ya.